Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Putri Duana dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan tugas sejarah masa Rasulullah hingga masa Abbasiyah. Pada masa Rasulullah, pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Makkah adalah pendidikan tauhid. Titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa individu muslim agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Makkah, yaitu di bidang pendidikan sinar tauhid tersebut. Jadi, sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah sangat menekan pada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pada masa ini, keilmuan yang berkembang belum terlalu meluas seperti masa setelahnya. Adapun cara pengajarannya sangat sederhana, yaitu dengan bertatap langsung antara pendidik dan peserta didik, sehingga lebih cepat dipahami. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan masa Khalifah Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan sudah lebih meningkat, di mana pada masa Khalifah Umar, guru-guru sudah digaji untuk mengajar ke daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan diserahkan kepada rakyat dan sahabat, tidak hanya terfokus di Madinah saja, tetapi sudah diperbolehkan ke daerah-daerah untuk mengajar. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendidikan kurang mendapat perhatian. Ini disebabkan Ali selalu dilanda konflik yang berujung pada kekacauan. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah. Pemerintah Bani Umayyah mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Perubahan yang signifikan dan memiliki pengaruh besar di kemudian hari adalah diubahnya sistem demokrasi atau syura, musyawarah untuk memiliki khalifah dengan sistem monarki, pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan kharaj, sistem pemerintahan provinsial, dan kemajuan di bidang militer. Di bidang pendidikan, Bani Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Pada masa dinasti ini mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Diajarkanlah cabang-cabang ilmu baru seperti tata bahasa, terus sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, dan lainnya. Meskipun demikian, perkembangan sistem pendidikan baru berlangsung pada paruh terakhir dinasti Umayyah dan tidak pada awal dinasti ini. Dan yang keempat, pada masa Bani Abbasiyah. Pada awalnya, Muhammad bin Ali, keturunan dari Abbas, menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Marwah II, pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750 Abu al-Abbas al-Asafa berhasil meruntuhkan Daulah Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Kemajuan dinasti Abbasiyah begitu pesat dan sangat beragam. Terlebih dalam ilmu pengetahuan. Saat itu pusat ilmu pengetahuan dunia berada di tangan umat Islam. Puncak keemasan dinasti Abbasiyah terletak pada periode pertama, yaitu pada Khalifah
Harun al-Rasyid dan juga terletak pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu yaitu putra Harun al-Rasyid. Hingga saat ini masih dapat dijumpai warisan ilmu pengetahuan setelah puing-puing keruntuhan Bani Abbasiyah tersebut. Dinasti Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan khalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam yang menyuburkan ilmu pengetahuannya dan pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 1940 kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, dan kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13 mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Terima kasih. Begitulah sejarah pada masa Khalifah hingga Abbasiyah.